Halo teman-teman semua, bersambung ke video ketiga untuk tutorial SPM by Vilko Project bersama gua. Oke, melanjutkan 2 part video sebelumnya, di part 3 ini kita akan langsung menuju ke tahap akhir dari pembuatan sebuah konten. Setelah kita merencanakan sebuah konten, kemudian menulis sebuah konten dan dilanjutkan dengan uploading, pastinya setelah konten itu terupload kita nggak langsung lepas tangan begitu aja kan. Kita perlu untuk menilai apakah konten kita itu mencapai target atau tidak. Apakah itu ter-generate dengan baik, apakah itu konten yang baik sehingga memberikan banyak dampak dalam sosial media campaign kita. Nah, di halaman konten campaign result ini, itu adalah halaman yang berisi data-data yang masuk setelah penguploadan konten teman-teman. Nah, kita mulai dari sebelah atas dulu nih ya, di sebelah followers growth growth report ini. Nanti, ini adalah laporan untuk pertumbuhan jumlah followers teman-teman semua. Ada Instagram, TikTok, dan Facebook. Yang kolom pertama ini akan terisi secara otomatis, dia mengambil dari halaman planning analisis yang sudah kita atur di video sebelumnya. Kemudian, nanti di pekan kedua bulan Februari, teman-teman update lagi nih di sini. Ada berapa followers yang udah nambah. Misalnya di bulan Februari, pekan ke kedua, total followersnya adalah 17. Kemudian di week 3 adalah menjadi 56 misalnya, dan di akhir bulan ada sekitar 100, seperti itu. Nanti pertemuan-pertemuan ini teman-teman silakan update semua dan nanti akan muncul grafik. Kita buat contoh juga untuk yang Facebook, ada penurunan gini ya. Nah, nanti di sini akan ada tingkat persentase pertumbuhan followers teman-teman yang dibandingkan dari pertama kali data pertama pada pekan pertama di bulan Februari dan data terakhir di pekan terakhir bulan Februari. Nah, di sini akan ada grafiknya yang muncul. Teman-teman bisa mengatur nih, yang muncul grafiknya hanya untuk Instagram, hanya untuk TikTok, atau hanya untuk Facebook, atau bisa semuanya. Jadi teman-teman bisa menentukan sendiri mau dipilih yang mana sebagai perbandingannya. Seperti itu untuk yang followers, cukup simpel ya. Kemudian, yang di bawahnya adalah report untuk masing-masing matriks yang sudah tercapai. Nah, tapi teman-teman semua pastikan agar data-data, jadi di sini itu nanti, itu untuk tab yang ini, terisi otomatis ini, itu ya emang akan muncul secara otomatis. Di sini akan dibagi menjadi 3, ada Instagram, TikTok, dan Facebook. Nah, sama di sini akan terisi secara otomatis juga, dan di sini akan terisi secara otomatis juga untuk di Facebooknya. Nah, kemudian di sini ada matriksnya. Teman-teman harus diisi secara manual ya. Jadi impresi untuk konten ini itu ada berapa gitu, menjangkau berapa akun, like-nya ada berapa, komennya berapa, share dan save-nya ada berapa. Nah, nanti engagement rate-nya akan terhitung secara otomatis di sini. Engagement rate ini dibandingkan dengan impresi teman-teman semua ya. Karena menurut kami itu baik tidaknya konten lebih utama, secara umumnya lebih utama jika dibandingkan dengan impresi. Nah, ini akan teman-teman harus isi secara otomatis agar bisa terupdate di sini. Tetapi teman-teman semua, untuk yang sebelah sini, yang secara terisi otomatis ini, itu teman-teman harus memastikan bahwa status yang ada di konten-konten ini adalah uploaded. Jadi kita lihat di copywriting report-nya. Nah, nih, kalau kita lihat di tanggal 2, roadmap digital marketing untuk bisnis kecil dan UMKM, itu hanya diposting di platform TikTok, ya. Coba kita lihat di halaman CCR-nya lagi, konten campaign result. Di halaman konten campaign result ini, di TikTok-nya, itu dia muncul tanggal 2, roadmap digital marketing untuk bisnis kecil dan UMKM. Nah, ini nanti itu bisa jadi tidak muncul ke halaman konten campaign result-nya. Karena apa? Karena status di sini statusnya belum uploaded. Jadi, pastikan teman-teman semua konten yang sudah terupload itu di sini statusnya juga diubah menjadi uploaded. Karena salah satu syarat agar konten teman-teman bisa masuk ke halaman ini itu harus uploaded. Misalnya nih ya, kita lihat sini tanggal 2, roadmap digital marketing. Kita coba ubah di sini statusnya
menjadi selain uploaded, misalnya hanya sebatas approved doang, belum di-upload gitu. Apakah di sini akan muncul? Tidak, di sini tidak akan muncul karena belum di-upload. Ya logikanya gimana konten bisa kita laporkan matriks yang telah dicapai jika dia sendiri belum di-upload gitu. Jadi pastikan upload dulu ya. Nah, kita ubah lagi menjadi uploaded. Cek, dan dia akan muncul lagi. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman tinggal lengkapin aja dari setiap konten-kontennya, pencapaian-pencapaiannya di Instagram, TikTok, dan Facebook, seperti itu. Oh ya, di sini ada beberapa peringatan, ada beberapa insight juga. Jadi ada berapa total konten yang terinput di halaman ini? Di sini ada 30. Kemudian ini pengingat sebagai untuk teman-teman semua untuk memastikan bahwa konten berstatus uploaded. Kemudian di sini juga sebagai pengingat teman-teman semua untuk mengupdate matriks yang telah dicapai yang sebuah konten itu 7 hari setelah konten diupload. Karena misalnya ini tanggal tanggal 3 nih, berarti tanggal 10 nanti udah harus dilaporkan matriksnya di sini. Nanti teman-teman bisa ubah 7 hari ini menjadi 30 hari misalnya dengan mengubah di sebelah sini, weekly report ini. Itu bisa diubah ke monthly report. Dia akan otomatis berubah menjadi 30 hari setelah di-upload, seperti itu. Nah, itu untuk penelusuran matriks, pelaporan matriks. Kemudian di sini teman-teman juga melihat ada grafik ya. Nah, grafik ini juga untuk memberikan visualisasi mengenai pencapaian konten per konten teman-teman semua per matriksnya. Contoh nih, jika kita ingin melihat matriks dari impresi dari platform Instagram, pertumbuhannya seperti apa dari tanggal paling muda menuju tanggal paling akhir, ini udah diurutkan ya tanggal 3, 5, 7 sampai terakhir tanggal 30. Kita coba ke impresi di sebelah sini. Nah, nanti teman-teman akan otomatis mendapatkan visualisasinya. Oh, ternyata dari tanggal 3 sampai tanggal 30 terjadi pertumbuhan yang tidak wajar. Nah, naik turun naik turun naik turun kayak anak tangga gitu. Maksudnya tangga kan dia stagnan naik ya, cuman ini sangat fluktuatif lah, naik turun gitu. Berarti ini konten kita masih belum terarah dengan baik, seperti itu. Kita bisa ngambil kesimpulan dari contoh gambar ini. Nah, di sini juga muncul top 3 impresi tertinggi gitu. Nah, ini entar teman-teman lihat dari warna tergelap, sedang, dan termuda. Nanti yang tergelap berarti dia tertinggi, yang termuda berarti dia yang paling ini apa, nomor 3, sorry, bukan terkecil ya, tapi nomor 3. Begitupun untuk matriks-matriks yang lain, ada like, entar dia otomatis akan berubah, kemudian ada komen, kemudian ada engagement rate, seperti itu. Ini berlaku untuk semua konten-konten yang sudah teman-teman upload. Begitu teman-teman semua. Nah, jadi pastikan konten-konten ini teman-teman lengkapin semua laporannya agar tidak terjadi kesenjangan atau error seperti ini misalnya di Facebook. Ada masih kolom yang kosong nih belum diupdate. Jadi data yang muncul di sini hanya sebagian saja, sebagainya belum ada data yang bisa ditampilkan. Seperti itu. Itu untuk fungsi dari halaman konten command result ini. Yaitu untuk memaksimalkan laporan yang perlu diberikan setelah penguploadan sebuah konten. Nah, tapi di sini hanya sebatas lembar kerja kita saja. Di halaman celahnya ya ini sisi report itu adalah halaman yang berisi laporan yang secara otomatis seperti halaman copywriting report sebelumnya. Jadi jangan ada fungsi yang diubah sama sekali di sini karena khawatirnya akan terjadi error. Nah, di sini itu adalah halaman untuk membandingkan pencapaian konten-konten kita dengan KPI yang telah kita tentukan di halaman planning analisis kemarin, seperti yang ada di video part 1 kemarin. Contoh, secara rata-rata nih di Instagram, sebanyak 30 konten itu, rata-rata views-nya adalah 775 dengan target impresinya, sorry, coba kita lihat ya, target impresinya hanya 10. Otomatis di bulan Februari rata-rata target kita untuk Instagram itu tercapai. Dia lebih besar sekitar 7.652% dari 10 ini tadi, begitu. Atau contoh nih, misalnya like, target
rata-rata like di bulan Februari untuk Instagram adalah 120. Nah, di sini juga terupdate secara otomatis ya, itu 120. Tapi yang kita dapatkan adalah sebanyak 532, otomatis dia tercapai dengan angka yang lebih besar sebanyak 343%. Begitupun untuk TikTok, begitupun untuk Facebook. Nah, coba kita lihat contoh target untuk rata-rata save kita di bulan Februari untuk akun Instagram adalah 31. Tapi ternyata rata-rata konten kita hanya mencapai 30 saja, begitu. Otomatis ini tidak tercapai dan diberi keterangan bahwa lebih kecil sebanyak 5%. Begitu, itu cara membaca konten di halaman ini. Halaman ini ingat itu terisi secara otomatis ya. Jadi pastikan untuk tidak mengubah kecuali 2 kolom ini aja. Itu bisa diubah-ubah teman-teman, bebas. Cuman pakai ini aja kalau menurut teman-teman udah cukup ya nggak usah diubah lagi gitu. Kemudian di bawahnya itu ada laporan per kontennya. Nah, kita coba lihat tadi, di halaman konten Kamar Risau. Di Instagram di tanggal 3 ada algoritma Instagram. Nanti ini ingat-ingat tanggalnya, tanggal 3. Nah, di tanggal 3 impresi yang dicapai adalah 430. Coba kita lihat lagi ya nih, 430 dengan jangkauan 290. Nah, untuk yang halaman di bawah ini adalah laporan pencapaian KPI per konten. Sehingga setiap konten akan di-breakdown apakah matriks-matriks yang ada itu mencapai KPI yang telah ditentukan. Tapi ternyata nih untuk di tanggal 3 ternyata untuk matriks save-nya dia tidak tercapai karena targetnya adalah 31, begitu. Jadi hanya dari 7 matriks yang ada untuk Instagram, hanya 6 yang tercapai, seperti itu. Ini untuk rangkumannya untuk platform Instagram. Begitupun untuk TikTok, ntar sini akan muncul secara otomatis juga. Begitupun untuk Instagram yang akan muncul secara otomatis juga. Begitu teman-teman semua. Yang untuk di bawah ini adalah untuk laporan KPI per konten. Kemudian selain ini masih ada satu laporan lagi yang ada di halaman ini, yakni di atas sebelah kanan. Nah, untuk di sini adalah laporan mingguannya. Jadi dibagi menjadi 4 pekan, ada pekan 1, pekan 2, pekan 3, pekan 4. Yang rentang waktunya adalah di pekan 1 sebanyak 7 hari, dari tanggal 1 sampai 7 sampai tanggal begitupun kelipatan sampai pekan ketiga, nanti di pekan 4 ada tanggal 22 sampai 30 atau 31, tergantung jumlah hari di bulan tersebut. 9, jadi keterangannya bisa mencapai 9 atau 10 hari di pekan keempat. Nah, di sini juga akan dilihat KPI secara mingguannya. Entar teman-teman bisa lihat nih, ternyata di pekan kedua misalnya, Instagram jumlah impresinya mencapai target. Nah, teman-teman bisa lihat di sini lagi ya. Karena impresi Instagram cuman 10. Jelas. Ini ya rata-ratanya yang kita lihat ya. Karena ini jumlah totalnya. Rata-ratanya sebenarnya 697. Jadi ini cukup banyak ya. Kemudian tapi ternyata di matriks total save Instagram hanya 29 rata-ratanya. Padahal target save-nya adalah 31. Oh, ternyata di pekan 2 itu tidak mencapai KPI kita. Begitupun untuk di pekan 3 dan 4 untuk platform Instagram. Seperti itu cara bacanya teman-teman semua. Nanti di bawahnya juga akan ada rangkumannya. Di pekan 1 ternyata 3 platform itu mencapai seluruh matriks. Di pekan 2 hanya Facebook dan TikTok yang mencapai seluruh matriks. Di pekan ketiga hanya Facebook saja yang mencapai seluruh matriks. Kemudian di pekan 4 tidak ada yang mencapai seluruh matriks. Berarti ada ketidakkonsistensian dalam pembuatan konten dan perencanaannya dari minggu ke minggu. Ternyata di pekan pertama itu secara maksimal kita bisa mencapai seluruh seluruh pencapaian KPI, target KPI. Tapi kok semakin menuju akhir bulan kok sudah tidak konsisten, berarti perlu ada yang dievaluasi di sini. Begitu teman-teman semua. Nanti setelah teman-teman semua mendapatkan data dari sini, teman-teman bisa dengan mudah membuat report yang bisa dilaporkan ke atasan atau untuk teman-teman sendiri gitu. Untuk melihat apakah ada sebuah hal yang perlu dievaluasi atau ada suatu hal yang perlu untuk ditingkatkan. Seperti itu. Jadi fokus utama template ini adalah untuk
mempermudah laporan teman-teman semua dalam membaca dan merencanakan untuk konten-konten di bulan-bulan berikutnya. Mungkin itu untuk tutorial penggunaan dari SVM by Filco Project ini, semoga teman-teman bisa terbantu semua. Kami mohon maaf jika ada kekurangan, silakan jika ada yang ingin dikeluhkan bisa menghubungi media sosial yang telah tertera di akun Instagram kami. Kurang lebih itu, selamat berjumpa di kesempatan berikutnya.